Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat dan penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu, kebaikan-Mu yang Tuhan nyatakan di sepanjang hari ini. Kami dapat melalui semuanya oleh karena kekuatan-Mu. Kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan dengan sukacita melakukan kehendak-Mu di hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal 1 ayat yang kedua. Tertulis demikian. 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai Kades Barnea melalui jalan pegunungan Seir. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang anak muda jenius bernama Ted Kaczynski menyimpan dendamnya selama kurang lebih 25 tahun. Dan karena dendam serta kebenciannya, dia melakukan aksi teror bom yang menewaskan 3 orang serta melukai 23 lainnya. Ted Kaczynski akhirnya ditangkap dan dihukum penjara seumur hidup. Seandainya saja Ted Kaczynski membereskan dendamnya dan memberikan pengampunan, maka tidak akan ada masalah serta kesulitan yang terjadi dalam kehidupannya. Tapi pembiaran terhadap dendam yang disimpan dalam hati membuatnya menjalani proses yang bisa dikatakan pahit selama begitu lama. Kalau kita tidak ingin menjalani proses yang lama, kita hendaknya cepat-cepat membereskan apa yang ada di dalam diri kita, sehingga proses itu selesai dalam waktu yang singkat. Kita perhatikan dalam ayat ini, Ulangan 1 ayat 2. 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai Kades Barnea melalui jalan pegunungan Seir. Horeb adalah nama lain dari Gunung Sinai yang saat ini terletak di Mesir, dan Kades Barnea merupakan daerah perbatasan sebelum masuk ke tanah perjanjian. Antara Horeb dan Kades Barnea jaraknya sekitar 240 km, dan benar jarak tempuh berjalan kaki pada waktu itu membutuhkan waktu sekitar 11 hari. Apa artinya di sini, saudara? Artinya bahwa perjalanan untuk keluar dari Mesir sampai ke tanah perjanjian sebenarnya hanya butuh 11 hari. Tapi mengapa perjalanan bangsa Israel menjadi 40 tahun lamanya? Dari yang harusnya 11 hari menjadi 40 tahun. Mengapa demikian? Tidak lain karena mereka belum selesai dalam proses pembentukan Tuhan. Mereka sudah keluar dari Mesir, tetapi tidak siap masuk ke tanah perjanjian. Karakter mereka belum berubah. Mereka masih butuh dibentuk oleh Tuhan. Dan pembentukan itu begitu lama, memakan waktu 40 tahun, oleh karena mereka tidak berubah seturut dengan kehendak Tuhan. Ada beberapa sikap dari bangsa Israel yang membuat durasi proses pembentukan mereka menjadi jauh lebih panjang. Di antaranya adalah suka bersungut-sungut. Setiap kali menemui masalah, ada kekurangan air, ada situasi kekurangan makanan, respon mereka adalah marah, bersungut, mengeluh secara negatif kepada Tuhan dan kepada Musa. Mereka bukan berdoa dan percaya, tapi menjadi bimbang, ragu, dan kehilangan iman. Hati mereka merindukan untuk kembali ke Mesir. Tubuh mereka sudah keluar dari Mesir, tapi hati dan pola pikir mereka masih terikat pada kehidupan yang lama. Mereka juga keras kepala,
tidak mau taat, memberontak, berulang kali meragukan penyertaan Tuhan, dan menolak untuk melangkah dalam iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara saudara yang saat ini merasa proses begitu lama, mengapa masalah terus ada dan tidak selesai-selesai? Mungkin ada sikap kita yang masih belum berubah. Ada orang yang bertanya-tanya mengapa hidupku terus-menerus dalam lilitan hutang dan tidak pernah selesai-selesai. Mungkin ada sikap hidup yang harus dirubah, yaitu tidak mengandalkan utang, tidak bergaya hidup berhutang, mencukupkan diri dengan apa yang ada, dan percaya akan penyediaan Tuhan. Ada orang yang terus-menerus bertanya, mengapa masalah konflik ini selalu ada? Hati saya selalu panas, orang-orang terus menyakiti hati saya. Mungkin ada sikap yang harus diubah, yaitu memberikan pengampunan dan meresponi setiap orang dengan kasih Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan proses yang seharusnya sebentar menjadi lama kita jalani dalam kehidupan. Berubahlah sesuai dengan kehendak Tuhan, agar prosesnya cepat kita lalui dan kita hidup senantiasa dalam berkat-berkat-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang menuntun kami dalam jalan-jalan-Mu yang penuh damai sejahtera. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak memberontak dalam proses yang Tuhan izinkan kami jalani, tapi kami berubah sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga prosesnya cepat kami selesaikan dan kami masuk dalam tahap selanjutnya dalam rencana Tuhan yang indah. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Meteraikan itu Tuhan dalam hati kami dan mampukan kami untuk hidup di dalamnya setiap hari. Kembali malam ini kami mau beristirahat. Lindungi kami Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Lawatlah setiap kami yang sakit, yang dalam pergumulan. Nyatakanlah kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi kami yang sedang sakit stroke, yang mengalami gangguan secara mental, putus asa, kehilangan semangat. Kuatkan ya Tuhan. Lawatan-Mu terjadi, ada kesembuhan, ada pemulihan, mujizat-Mu dinyatakan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Berkati bangsa kami Indonesia, berikan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan, dan curahkanlah rahmat kasih karunia-Mu, agar setiap orang di bangsa kami percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.